Selamat malam, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan diri nih ya untuk bergabung malam hari ini. Kita berbincang-bincang terkait dengan modus penipuan begitu ya atas nama bank. Dan pendengar, beberapa waktu lalu ini ada kasus yang terjadi begitu ya di Maumere tepatnya ya penipuan yang mengatasnamakan bank yang mengakibatkan nasabah yang akhirnya merugi puluhan juta rupiah begitu ya. Bukan hanya di NTT begitu, kasus ini juga sering terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Masih terus banyak korban yang berjatuhan begitu ya akibat modus penipuan dengan beragam cara yang dilakukan oleh mereka yang ingin mengelabui korbannya begitu. Nah, Abah mungkin juga sudah sering ya mendengar kabar-kabar tersebut Abah ya. Bukan sering aja, tapi malah suka nangani juga. Suka nangani juga ya. Oke, baik. Pengadilan. Oke, baik. Abah, ini mungkin bisa disampaikan dulu ini karena Abah juga sering menangani kasus-kasus ini. Nah, bisa disampaikan sejauh ini modus-modus apa saja yang masih sering terjadi, yang marak begitu sampai dengan saat ini, Abah? Oke, kalau kita bicara fokusnya ke perbankan ya, apa umum? Perbankan ya. Ke perbankan, Abah. Oke, kalau negara perbankan biasanya intinya adalah selalu kalau dari layanan, bukan dari banknya ya, dari layanan adalah mencoba mengelabui akses kita dengan mengaku dia sebagai bank, kemudian meminta kita untuk memberikan identitas, validasi, ya. Biasanya itu dilakukan, dia hanya mau verifikasi, menyatakan bahwa kita punya akun ini lagi dalam masalah, harap dikelirkan karena nanti terjadi problem, misalnya kayak gitu. Nah, dari sisi lain adalah juga misalnya ada pihak lain yang berupaya untuk mengimpersonasi kita. Maksudnya impersonasi adalah dia belaga jadi kita, seolah menjadi kita. Nyamar ya? Ya, kemudian minta akses kepada bank, jadi memasukkan identitas. Ya, mendaftarkan. Nah, selain itu ya kalau udah ke bank, nggak hanya ke bank, tetapi juga ke layanan keuangan ya, ketika gitu loh. Nah, bisa untuk yang pinjol, untuk yang apa-apa, gitu. Nah, kemudian misalnya kalau dari perbankan itu adalah melakukan penipuannya rata-rata itu sifatnya untuk menjadikan kita ragu, kemudian ya otomatis jadinya larinya ke rekening. Ya, sedangkan kalau yang impersonasi itu yang tadi ada pihak lain. Tetapi ada juga kejahatan bank yang dilakukan adalah oleh si nasabahnya sendiri. Misalnya dia mempercayakan akunnya ataupun dia punya kartu kreditnya gitu ya, diserahkan kepada orang lain. Kemudian dia belaga ada di kota mana, kemudian bukan kartu kredit lah, ATM-nya, tapi kemudian seolah dicairkan, ada yang bisa mencairkan ATM-nya, padahal tidak ada terjadi scamming. Kemudian tahu dia merasa rekeningnya kok jadinya turun, gitu. Padahal dia sendiri yang melakukan begitu Pak Abah ya? Dia si pelaku. Kenapa? Padahal dia sendiri yang melakukan begitu. Padahal dia sendiri yang melakukan. Itu ada kasusnya juga Abah ya? Kenapa? Ada kasusnya juga ya? Ada kasus yang kayak gitu. Baik. Ya, dan itu di situ yang bela bank. Tetapi ada juga yang kasusnya mirip. Ternyata si pelakunya itu tidak dikenal. Dan kemudian aksesibilitasnya itu saya nggak bisa bilang titiknya apa. Ternyata terjadi kekacauan di suatu sistem perbankan, di mana kemudian transaksi ATM dengan yang dari perbankannya itu ternyata tidak sinkron, sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh orangnya ini gitu loh, diakui oleh bahwa itu sama nasabah, padahal nasabahnya sendiri nggak kenal. Nah, kemudian pas kita lihat, ini ada suatu kayak semacam bekas sabotase lah ya, sistemnya dibikin malfungsi, kemudian kriminal terjadi. Maaf banget saya ngomongin dari tadi rada hambar, nggak terlalu mendetail karena saya tidak ingin menginspirasi orang melakukan hal yang sama. Ya, benar. Kita cukup lelah, cukup capek untuk menangani orang-orang yang kayak gini. Namanya setiap pedus akan selalu melakukan hal yang mencoba membenahi dari yang dulu lagi. Nah, jangan sampai saat ini tujuannya kita adalah ingin mencerahkan para pendengar di ND,
tapi kemudian malah jadinya masuk ke berbagai sesuatu yang malah jadi menginspirasi pihak tertentu, kan ngeri juga ya. Gitu. Baik, Abah, ini kita berbincang lah, misalnya dari ada pihak-pihak ada orang lain begitu ya yang mengatasnamakan bank, kemudian mencoba melakukan penipuan terhadap nasabah begitu, Abah. Nah, untuk mendeteksi orang-orang tersebut itu bagaimana caranya, Abah? Kalau ini adalah penipuan dan lain sebagainya, Abah. Oke, kita simpelnya sekarang gini, kita coba analogikan, selalu saya bilang kepada korban-korban ataupun masyarakat, ya, di TV kan juga sering saya analogikan, kita mengalami suatu transaksi digital, kita coba analogikan apabila hal itu tidak terjadi di digital. Contohnya, kalau ada orang menyatakan dia sebagai orang bank, tapi kemudian mencegat kita cuma di area parkirnya banknya, atau di area depannya, atau dia datang ke rumah kita, dia sesuatu yang aneh tanpa identitas, tanpa nentek gitu ya. Nah, itu ada sesuatu yang aneh. Itu kira-kira kita biasanya terperdaya ataupun tidak, itu karena dari penampilan dia. Oke? Ya, dari penampilan dia yang kemudian ada yang meyakinkan ataupun kurang meyakinkan. Kalau dia meyakinkan dari suaranya, dari penampilannya, atau kalau dia bilang orang bank, masa sih orang bank, pokoknya kucel, kan nggak mungkin. Gitu ya. Nah, baru dia kemudian melakukan penipuan, seolah-olah dari bank tersebut dia melakukan penipuan kepada kita. Nah, kira-kira kita terpendaya atau enggak? Sekarang kita geser kejadian tersebut ke dunia digital. Bayangkan bahwa sebetulnya solusinya simpel. Bayangkan Anda tidak melihat orangnya, ya, tidak melihat orangnya, dan kemudian dia menyampaikannya juga hanya sebatas pakai WA saja, ya, nggak ada nomor yang bisa dikontak, misalnya nggak memberikan nomor yang bisa ke kontak, dan kemudian menjelaskan sesuatu yang berbasis yang WA. Kita mempercayai dia. Ya, langsung mempercayai dia, dan kemudian kita merespon. Dalam hal ini kan sebetulnya kita yang salah. Kenapa saya menyalahkan masyarakat? Karena kalau untuk dalam transaksional yang sifatnya sudah nyata saja, kita ketemu yang tadi saya bilang, kalau ketemu fisik sama orang yang aneh-aneh kita nggak mau ladenin, apalagi ini ketemu suatu akses yang kita sendiri nggak ngelihat figurnya. Hanya suaranya saja ya? Atau hanya WA-nya saja? Itu sudah aneh. Ya, yang kedua, biasanya nanti kita terakan dan tanyakan kepada dia, Pak, misalnya ada di situ, Anda tercatat di dalam bank ini gini. Betul ya, tidak ya, coba validasikan. Kita ditanya lah nomornya, kita ditanya lah tanggal lahir dan lain sebagainya, gitu kan, untuk divalidasikan kepada si bank. Ya, nah sekarang kita untuk meyakinkan dia, kita mempunyai hak untuk menanyakan kembali apa tujuannya, apa maksudnya, gitu loh. Ya, nah ini tidak kita lakukan, sehingga kita juga biasanya terjebak. Bayangkan hanya karena kita takut sama orang bank, kemudian ditanyakan yang macam-macam, kita berikan catatan, walaupun kita bukan jadi nasabah dia, sekarang kita memberikan data kita yang seolah itu adalah menjadi yang nasabahnya bank. Ya, dia tadi nggak dapat gitu loh. Ya, nah, maksudnya yang tadinya harusnya dia nggak punya, karena dia nanyakan apa kita, sekarang setelah kita berikan, kita miliki. Nah, berikutnya kita juga harus berpikir, tidak ada suatu aktivitas apapun di perbankan yang harus diatasi pada saat itu juga. Belum pernah. Ya, belum pernah. Pasti selalu kalau di sini, oke, nanti kalau gitu saya pikirkan dulu, nanti coba saya ulang, saya tanyakan. Nggak pernah dia bilang, oh nggak bisa Pak, ini hanya sekarang, atau kalau tidak ya ditutup. Nggak mungkin. Karena kita pakai logikanya begini, sebuah bank yang menghubungi kita, kira-kira kenapa, Mas? Logika dasar bagi kita diskusi ya. Bank kalau menghubungi kita kenapa? Karena kita dianggap nasabah bank tersebut kan? Nah kalau kita dianggap nasabah bank tersebut, berarti kita menyimpan uang di bank kan? Nah kalau kita menyimpan, kita sebagai nasabah, yang diuntungkan kalau kita menyimpan uang di bank, yang diuntungkan itu dia apa kita? Banknya. Dari faktor bunga, dan dia bisa memutarkan dananya segala ya. Nah kalau kita kemudian diminta sesuatu dan kemudian kita harus diburu-buru sama dia, berarti kan ini pelayanannya nggak ada, sisi pelayanannya bagaimana nih bank kok memburu-buru nasabahnya. Mendesak ya. Bilang ya udah Pak, kalau kayak gitu kita tutup aja rekeningnya, kami pindahkan. Ya semua bank juga pasti akan ngeri, logikanya kan gitu kan.
Ya, bank nggak akan berani semena-mena meminta kita macam-macam, karena logika terakhirnya adalah kita nggak boleh kita pindah bank lain ataupun kita kemudian viralkan kemudian sama dia. Nah sekarang tahu-tahu ada bank, seolah-olah bank kan yang penipunya berdalih sebagai bank, tapi kemudian memburu-buru kita harus menjawab saat itu juga. Itu udah aneh, jangan diladenin. Gitu loh. Sebetulnya kayak gitu kalau kita udah nggak ladenin aja ya udah aman kitanya. Sudah aman. Dari ya. sisi-sisi yang kayak gini itu sering jadi sebetulnya ini hanya suatu upaya. Pihak kan upaya, nggak salah namanya orang penjahat ya dia upaya pakai berbagai cara. Dia berupaya. Nah kita kalau menerima kontak kita juga berpikirnya sekarang jangan menganggap itu benar. Kita anggapnya itu tidak benar dulu. Jadi kalau ini dianggap tidak benar, kita berkewaspada, nanti kita kontak kembali, minta tolong nomor kontaknya atau alamat email atau lain sebagainya. Konfirmasi kita dulu harus ya. Ada. Iya, untuk melakukan validasi kita melakukan cek ulang ya, cek recheck terhadap kebenaran kasus yang ini gitu. Atau kita bilang kan namanya nasabah bank. Kalau sekarang gini, ada bank yang ada di ND, yang namanya bank A, ada di ND. Sedangkan bank B tidak ada di ND. Kira-kira Mas akan jadi nasabah yang A apa yang B? Yang A lah. Yang A ya, yang ada di ND. Karena pasti yang itu ada di ND. Apalagi ini sekarang ada di dekat rumah kita, di komplek kita. Yang satu ada cabangnya tuh jauh banget di ujung kota, yang satunya ujung sebelah baratnya misalnya kita di timur gitu kan. Apa kita mau ambil cabang situ? Enggak lah. Nanti kita akan mengambil yang dekat kita kan. Nah, logikanya saat kita bermasalah dengan si bank tersebut, kita tinggal solusikan. Enggak, saya nggak mau pakai digital ya, nanti saya datang aja, kita urus, saya langsung datang ke bank besok. Itu jauh lebih baik dan lebih aman ya. Kenapa itu tidak dilakukan? Iya, kan gini, untuk kehati-hatian, untuk kehati-hatian gitu. Kalau dibilang kejadian situ ya udah nanti saya datang deh ke bank. Nggak ada, dia bilang oh nggak bisa Pak, ini harus dilakukan secara digital, nggak boleh langsung, nggak pernah. Nggak ada layanan bank, karena bank sendiri tahu semua nasabah itu semuanya beragam. Ada yang lancar sama teknologi, ada yang gaptek, ada yang sangat hati-hati sama teknologi, ada yang ceroboh. Gitu loh. Bank tahu, dan jadi dia memberikan validasi juga yang akan lebih memudahkan kita sebagai nasabahnya. Nah kalau ada yang menerobos hal-hal yang kayak gitu, lebih banyak kok kayak memburu-buru kita dan kemudian kayaknya nggak kenal kita banget, ya jangan dipercaya kontak yang kayak gitu biar. Gitu. Baik. Abah. Ada tidak kemungkinan kasus misalnya ada orang yang meminta OTP dan lain sebagainya ke kita, tapi kita tidak pernah mengirimkan OTP itu ke orang tersebut, tapi tiba-tiba rekeningnya berkurang begitu Abah? Oke, gini, yang namanya OTP itu adalah dikendalikan oleh penyedia layanan. Bisa umpamanya layanan apapun ya yang tempat data kita simpan, ataupun bisa perbankan ataupun apapun ya. Kalau ada yang pada dengar juga di kasus BOK kemarin sempat Pak Menkominfo mengutarakan bahwa OTP harus sering diganti. Itu benar-benar sangat ngaco sekali. Itu tidak benar ya, tidak ada OTP bisa diganti baik untuk kasus perbankan ataupun kasus apa. Karena OTP itu adalah suatu layanan, suatu fasilitas dari pihak bank untuk memastikan bahwa kita memang orang yang benar, yang memang lagi mau meminta suatu layanan A gitu ya. Kemudian dia minta OTP kalau memang benar Anda mau minta layanan A, ini kodenya, pertama diminta ke kita. Kedua, dia mau memastikan bahwa kita menghubungi bank dari akun yang benar, dari dalam ponsel yang benar, gitu ya, nomornya itu divalidasi, kalau dia punya HP-nya. OTP semuanya selalu bersifat digital, baik mungkin umpamanya kalau bisa lewat WhatsApp ataupun lewat SMS, rata-rata pakai SMS, dan SMS-nya yang masking, yang kelihatan identitas banknya, gitu loh. Nah, sekarang dengan adanya OTP tersebut, ya, kalau kita tidak menjawab, berarti itu tidak terjadi apapun, tidak ada terjadi konfirmasi apapun dari kita. Nah, kalau kita tidak menjawab, tidak mungkin ya ataupun siapapun bisa melakukan penerobosan dan kemudian mengurangi saldo kita dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Saya sangat yakin. Bayangkan sekarang kalau Mas itu dari bank A ya, kemudian saya nasabahnya Anda, dan kemudian Anda mau memainkan akun saya, Anda minta OTP ke saya kan, Anda request. Ini Anda mau melakukan request untuk melakukan bla bla bla. Apakah betul? Silahkan isi ini OTP-nya kan gitu. Dengan dijawab. Nah,
Saya nggak menjawab. Kemudian setelah saya nggak menjawab, Anda tetap bisa melakukan terobosan, ini melakukan akses atas nama saya. Kalau memang Anda mampu melakukan itu, kenapa nungguin kirim saya OTP? Ya, penipu ya gitu. Kalau ini bank nih, konsultannya bank nih. Kalau dia memang mampu untuk melakukan kemudian pemindahan data itu tanpa kita harus menjawab OTP yang benar, kemudian kenapa dia harus kirim-kirim sama OTP? Ya dia tinggal diam-diam aja, langsung aja dan sekarang dia udah pindahin gitu loh. Ya, nggak perlu tipu. Itu satu. Yang kedua, namanya OTP adalah memvalidasi apa yang diberikan dia. Dia berikannya 1, 2, 3, 4. Harap masukkan 1, 2, 3, 4 dan dikirimkan ke nomor ini, nomor mana gitu ya, atau ke kunjungi ini. 1, 2, 3, 4. Biasanya gitu, terimanya SMS, tapi kemudian suruh jawabnya di situs. Ya, klik. Tujuannya kayak gitu. Saat itu kita lakukan, ketika kita harus memasukkan kode yang benar, kode yang sama. Saat kita tidak memasukkan kode yang sama, berarti kita tidak pernah melakukan request tersebut, satu. Atau yang kedua adalah kita bukan nasabah yang benar. Ini kita memasukkan kode yang berbeda. Nah, kalau kita memasukkan kode yang berbeda, udah jawabannya udah nggak benar, berarti kita bukan orang yang bersangkutan. Kok bisa-bisanya layanan itu kemudian menyedot dana kita? Enggak lah. Ya, sejauh ini saya yakini pasti sebetulnya karena yang dimasukin adalah juga kode yang sama. Apabila tidak terjadi seperti itu, jadi dia nggak mau masukkan kode, dia nggak menjawab, kemudian disedot, ya udah pasti memang itu permainan, dalamnya ada oknum di dalam bank tersebut. Dimana mungkin nggak semua bank ya yang kayak bisa kayak mampu lakukan gitu, tapi ini biasanya bank ece-ece, bisa semua BPR ataupun bank kecil ataupun apapun gitu loh. Baik. Jadi kalau bank-bank besar rata-rata memang keamanannya sudah benar-benar terjamin begitu Abah ya? Pertama, bank-bank besar sudah kejamin. Kedua kan juga ada pengujian mutu ya kan, selalu diuji, dan kemudian apalagi misalnya BUMN juga. Nah, sekarang kita tinggal lihat tadi itu kehati-hatian kita dan kemudian bukti-bukti. Ya, kalau kita misalnya mendapat OTP ataupun apa, nah kita simpan, kalau dibilang OTP-nya dari perbankan tersebut. Nah, kita simpan OTP, jangan dihapus. Kita tunjukkan sama orangnya, nanti ini loh yang kita terima. Ya gitu. Baik. Nah, cara paling mudahnya ya tadi, jangan dijawab OTP-nya. Pasti kita tahu bank ini kan selalu ada customer service-nya. Ya, Anda telepon keesokan harinya, Anda telepon. Kalau nggak bisa ditelepon karena bank selalu sibuk, nggak ada yang mengangkat, ya hubungi lewat kontak, lewat email. Maaf, saya menerima OTP tanggal sekian dengan teksnya begini-begini, kasih data aja. Tapi OTP-nya di bintang-bintang. Anda punya hak kan, nggak diubah jadi bintang-bintang. Saya menerima OTP kayak gini, apakah ini dari bank gitu. Dia bisa melakukan pengecekan. Gitu. Baik. Abah, dari kasus-kasus yang pernah Abah temui begitu, biasanya apa yang menjadi penyebab mereka menjadi korban dari penipuan-penipuan itu, Abah? Sebetulnya kalau dibilang apa itu sifatnya luas ya. Jadi ada dari data kita yang tersebar kemana-mana. Ya paling simpel misalnya kita meregister kepada suatu universitas ataupun suatu layanan gitu ya. Posisi mahasiswa dia mau masuk kepada suatu universitas layanan digital. Nah, kemudian universitas tersebut atau layanan apapun itu mereka tidak melakukan proteksi data yang maksimal. Ya. Nah, karena itu tidak dilakukan, otomatis nomor kita bocor. Minimal misalnya NIK kita bocor, kemudian nomor HP kita juga bocor. Nah, dari sekian banyak nomor HP yang bocor, itu dengan dia bisa dimanfaatkan untuk melakukan, ya tadi dicoba kita, ya coba ditipu. Masa dia sekarang setelah mempunyai 10.000 rekor, kemudian iseng aja kirim OTP segini, masa iya dari segitu nggak ada 100 kayak yang kecantol, atau satu orang aja yang kecantol. Satu aja kalau kecantol, akunnya ada 5 juta atau berapa ya udah berpindah kan, gitu. Ya, nah itu layanan situ. Tapi ini nggak harus hanya universitas ya, bisa jadi misalnya kita layanan apapun, situ kita merekod layanan A, B, C. Nah itu semuanya kita akan mungkin terperdayai, jadi korban. Kalau data kita disalahgunakan oleh seseorang, gitu. Kan minimal ada NIK-nya, ada nomor ponselnya. Nah ini yang sering terjadi. Lebih
lebih ini lagi, lebih dangkal lagi. Misalnya nomor kita kan suka pakai untuk daftar isi ulang nih, ya di pinggir jalan ataupun di mana ya selalu elektronik. Iya, ditulis-tulis nomornya gitu Abah ya. Nah nomor itu misalnya jual ke orang lain bisa aja. Oke. Jadi si pembeli kan nggak akan bilang pembeli nomor itu datangin ke si pedagang voucher isi ulang misalnya ya kan, pembelinya akan bilang, ini saya minta dong nomor kenapa mau saya tipu, enggak lah. Pasti dia bilang ini saya mau broadcast, ada layanan sosial apa ini dari layanan mana lah. Misalnya dia memperdayai si tukang juga, ini layanan dari apa sosial apa, dan kemudian pakai nama-nama yang itulah ya, nama-nama agamis ataupun apa misalnya. Mau survei dan lain sebagainya mungkin gitu Abah ya. Mungkin alasannya mau survei dan lain sebagainya ya. Si orang ini rela dengan imbalan rupiah ataupun tanpa imbalan memberikan data nomor-nomor yang suka meminta isi ulang kepada dia. Nah, nomor-nomor tersebut nomor aktif karena kan baru isi ulang, jadi memang itu nomor yang bukan ngaco. Nah, di antara sekian nomor itu kemudian dicoba diakalin sama si oknum ini yang penipunya, kita mengganti nama kita. Ya, bisa aja jadi kita kecantol. Oke, baik. Tapi biasanya gini, tanya tambahin, kalau udah OTP itu rata-rata juga bisa misalnya kita diminta untuk apa, dia membutuh si pelaku ini butuh akses kepada satu layanan, misalnya game online ataupun voucher ataupun apa, di mana yang harus dijawabnya adalah dengan si nomor ini, gitu, ya. Nah, dia biasanya kemudian menghubungi kita pakai namanya tipu-tipu, dia bilangnya, tolong dong saya dia layan apa namanya tadi salah isi ulang ataupun apa, misalnya kayak dari Mart lah gitu kan, ini saya isi ulang tapi ke nomor Anda kan terima sekian digit nomornya angkanya, tolong diberitahukan kepada saya gitu. Ya udah, yang itu jangan diberitahukan. Kalau itu diberitahukan itu justru dia lagi membuka akses kita, dia meminta konfirmasi gitu. Nah si pengirim OTP-nya itu layanan yang benar, bukan layanan palsu. Si pengirim OTP-nya itu adalah layanan benar, tetapi dia melakukan layanan itu karena ada request kepada dia dari nomor ponselnya Anda, yang padahal itu nomornya pada penipu, untuk memintakan suatu akses dan divalidasi dengan OTP itu. Oke, baik. Abah, karena waktu kita terbatas nih, terakhir nih Abah, bisa disampaikan kalau sudah apa yang harus dilakukan nih agar kita tidak menjadi korban, kemudian kalau sudah menjadi korban bagaimana caranya biar identitas kita paling tidak semakin tersebar luas begitu Abah. Oke, kalau soal identitas jangan semakin luas ya, kan repotnya karena gini, kita mempunyai data yang memang sangat lebih gampang dikenal umum, yaitu jadi data umum, kita bisa bilang nomor KTP kita, kemudian nomor ponsel, itu udah umum. Jangankan pelaku kejahatan, ya orang yang baik teman-teman kita aja punya. Iya, benar. Gitu kan layanan kita, kemudian berbagai layanan juga banyak yang menyimpan data KTP tanpa perlu melakukan enkripsi. Jadi itu bisa kebuka. Jadi data itu bisa kebuka. Tetapi kalau nomor yang lebih rahasia itu seperti misalnya alamat, data yang lebih rahasia, misalnya udah sampai ke alamat, tanggal lahir, nama ibu kandung dan lain sebagainya. Nah itu kita harus jauh lebih teliti. Sekali lagi jangan terlalu percaya request digital, walaupun itu dari bank yang bersangkutan yang benar. Kalau Anda berpikirnya bahwa daripada Anda mempermudah si bank tersebut dengan menjawab secara digital, tapi kemudian resiko Anda lebih besar, rekening Anda akan disedot lebih banyak sehingga Anda rugi, lebih baik kita abaikan layanan si perbankan digital yang memudahkan dia, kita datangi customer service-nya dan kemudian kita melakukan akses langsung. Ya, itu dia akan si banknya akan mengalami antrian, nggak apa-apa, dan kita agak nggak apa-apa daripada uang kita yang hilang. Berikutnya, kalau ada pertanyaan yang macam-macam, misalnya kita divalidasi, ada orang menghubungi atas nama bank, Pak, gini, Bapak kita dari bank ini, bla bla bla, ya kita mau validasi nomor rekening Bapak, apa di bank ini, supaya kita mau cek Pak, atau nomor kartu Bapak, atau sebutkan. Anda tinggal balik, kalau kita sebutkan, Anda kan akan mengecek nih, bilang sama dia, saya mau menyebutkan, berarti Anda mengecek benar apa tidak. Karena saya cek balik, digit kelima dari nomor saya itu berapa angkanya. Digit kedua berapa? Kalau memang itu aja udah sambat satu aja udah benar, saya sebutkan sisanya. Nah dia aja nggak akan bisa. Jadi kalau dia mintanya digitnya 16 digit, Anda tinggal minta 4 digit ke 4 atau 4 digit ke 12 gitu ya, atau ke berapa lah misalnya.
itu kalau dia tidak bisa menyebutkan, jangan di awal. Kalau awal itu rata-rata kartu semuanya generic ya, berada di belakang, tinggal minta. Kalau dia tidak bisa menyebutkan, dia bilang itu kan Anda bukan nih, ngapain Anda bisa mengecek, Anda tidak tahu nomor saya gitu loh. Ya, gitu. Itu gunanya bagi kita untuk memvalidasikan nama kita, begitu pula detailnya yang tercatat sama siapa. Gitu kita mintain. Ya kembali karena uang kita yang akan dirugikan, banknya nggak dirugikan apa-apa ya, kita yang dirugikan, jadi kita lebih jaga-jaga. Itu aja sih cara mudahnya, selebihnya terlalu teknis kalau saya sampaikan. Masyarakat dengar hari ini dan kayaknya saya kelihatannya kedengarannya pintar karena saya jelaskan hal teknis, besoknya juga lupa kan enak. Jadi lebih baik saya selalu mengutarakan hal-hal yang simpel bagi kita untuk diingat dan gampang diterapkannya sehari-hari. Dan juga ketika menggunakan gadget itu harus berhati-hati juga begitu Abah ya? Itu sudah umum, jangan kan gadget, kita menggunakan apapun kan harus ada kehati-hatian. Ya, jadi misalnya nomor kita jangankan kita terlalu buka ya, umpamanya kita itu jangan pernah ditinggalkan karena teman kita bisa melihat nomor kita, rekening kita ataupun apa. Yang kedua, jangan mudah mendatangi situs-situs ataupun apa pancingan-pancingan. Jangan mudah kalau baca WA kan kemudian ada undian, ada di sini punya masuk undian apa, jangan terlalu percaya. Udah jelas nama yang pengundinya dengan alamat URL-nya, HTTP bla bla blanya beda banget. Gitu. Itu udah jelas pasti bukan, ngapain kita percaya. Paling Anda dapat undian, dibilang hadiahnya 500.000, ya Anda tergiur sama 500.000, sementara uang Anda di banknya ada 50 juta. Gitu, kalau kesedot risiko Anda hilang 50 juta, lebih baik lupakan yang 500.000. 500.000 yang merebutkan juga sampai ribuan, ratusan ribu orang yang terkena kiriman spam itu. Gitu. Ya ngapain kita harus pikirin dapat uang sedikit, sementara risiko kita jauh lebih banyak, jangan. Mau hal yang paling mudah dan kemudian mau berjarak, nih saya kasih ya. Ini yang saya lakukan. Jadi warga ND atau siapa, Anda sebagai warga sebagai nasabah bank mempunyai hak untuk mempunyai nomor lebih dari satu, nomor rekening lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, ya. Nah, jadi Anda bisa ke bank satu, Anda bikin 2 rekening atau 3 rekening. Rekening yang gede, yang macam-macam itu disimpan pada duit yang gede, disimpan pada rekening A, ya rekening nomor 1 lah gitu. Itu untuk yang gede. Uang yang banyak ya? Uang yang banyak. Dan kemudian rekening yang nomor 2 isinya uang yang cuma isinya 1 juta ataupun 2 juta ataupun 400.000. Di mana Anda akan belanja, ya. Kalau lagi mau pergi, selalu pakai kartu yang uang yang rekening yang gede, yang kecil. Rekening nomor 2 ya, yang kecil ya. Rekening nomor 1 yang gede itu dan buka dari baru, jangan minta ke bank, jangan mau terima kartunya. Jadi kalau dikasih kartu, maaf saya tidak mau terima kartu karena saya tidak akan mau akses di situ. Anda mempunyai sebagai nasabah mempunyai hak untuk menolak menerima kartunya. ATM itu ya, Pak ya? Iya, tolak. Gitu. Anda jadi hanya mau pakai yang udah ada ATM-nya aja gitu ya, yang ada 1, yang kecil. Nah, kemudian Anda melakukan transaksi apa-apa yang untuk yang rekening gede bisa dilakukan aksesnya via digital, ya kan? Nah, itu kalau kemudian nomor rekening kita itu nomor rekeningnya tambah nomor rekening, nggak pernah atas nama nomor kartu, nggak, cuma nomor rekening. Kan rekeningnya kita punya, nomor rekening kita tahu, tapi nomor kartunya doang kita nggak mau kan? Akses digital hanya berbasis rekening, bukan dari nomor kartu. Anda input di situ, Anda gunakan itu untuk mentransfer dana ke rekening kecil kalau mau belanja. Hari ini saya mau belanja apa nih, harganya total 3 juta ya, transfer aja 3 juta atau 4 juta lebih dikit. Andai kata Anda ketipu, itu kartu itu diambil sama si toko, digesek, diapain kan gitu kan? Dia mencuri nomor Anda. Suatu saat Anda terperdaya hanya terjadi pada nomor yang kecil aja, rekening kecil. Jadi maksimal sebatas saldo yang sedikit. Saldo yang kecil ya. Baik. Rekening gede tidak akan tersentuh. Aman ya. Kalau suatu saat rekening itu ada tembus sampai misalnya dibilang ini ada yang menggesek kartu Anda, bilang silakan buka, lihat di customer service yang tempat Anda membuka rekening. Saya tidak pernah menerima kartu, gitu loh, nggak pernah menerima kartu di sini. Nah kalau ada kartu yang begitu, bukan urusan saya, bukan bisa saya yang dipersalahkan, kan gitu kan? Baik. Ya. Iya. Dengan kita tidak bisa bersalahkan ya bank juga kemudian tidak bisa, bank nggak ada yang mau rugi, pasti akan mencoba mempersalahkan kita dulu. Tapi saat kita mempunyai bukti bahwa kita tidak pernah menerima yang kayak gitu atau transaksi pakai kartu yang gede, nah kartu itu mau disalahgunakan orang udah kecil kemungkinannya. Baik.
Baik Abah, terima kasih sudah berbagi bersama pendengar Pro 1 RRI ND malam hari ini Abah. Ini bermanfaat sekali informasinya ini. Semoga ini masyarakat bisa tercerahkan dan semakin berkurang begitu ya orang-orang yang, ataupun kita doakan semakin tidak ada begitu mereka yang gampang tertipu oleh orang-orang dengan berbagai modus untuk mengeruk rekening nasabah di bank begitu Abah ya. Ya, sama, saya juga mengharapkan hal itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa amanah dan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang clear ataupun yang masih mengambang. Ya. Silakan kontak-kontak saya aja, cari di internet banyak karena data saya kesebar. Siap. Ya, salam hangat, jabat erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari ND Flores NTT Abah. Salam kembali. Pendengar, demikian bincang-bincang kita bersama dengan pakar IT ya, Abah Abimanyu Wahyu Widayat ya, yang sudah menyampaikan tadi beberapa modus penipuan atas nama bank, kemudian juga sudah berbagi tips-tipsnya untuk kita malam hari ini. Semoga dengan informasi yang sudah disampaikan ini Anda yang ada di rumah pendengar bisa tercerahkan, kemudian juga bisa lebih waspada dan hati-hati ya untuk mengamankan rekening Anda di bank gitu ya. Nah, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.